Kaget banget lihat anaknya nenek tengah malam udah duduk di tempat tidur aku saat akunya lagi tidur pulas. Akhirnya pas aku bangun, aku langsung mukul dia coy, saking kagetnya. Dan yaps, gara-gara aku mukulin dia, aku harus berhadapan sama 2 petugas sekaligus. Hai guys, kembali lagi bersama aku, Sang Babu Taiwan. Yeay, hari ini di tempatku nggak hujan, jadi aku mau lanjut untuk ngajak kalian nemenin aku pergi isi ulang air galon. Tapi sayangnya hari ini aku pergi ngajak kalian isi ulang air galonnya pakai sepeda ontel ya. Kenapa aku bisa pakai sepeda ontel nggak pakai sepeda baru aja? Soalnya aku takutnya nanti anaknya nenek marah lagi ke akunya kalau aku pakai sepeda baru itu. Dikarenakan tadi sebelum aku mau pergi ngajak kalian isi ulang air galon kayak gini, aku berantem dulu nih sama anaknya nenek gara-gara sepeda baru itu. Nah guys, karena kemarin aku nggak jadi pergi isi ulang air galon, jadi hari ini aku mau lanjut untuk pergi ngajak kalian isi ulang air galon. Dikarenakan hari ini nggak hujan ya guys, tapi ini aku perginya udah sore hari ya guys. Dan kebetulan hari ini juga truk sampah libur, karena kemarin kan truk sampah ada datang 2 hari, jadi hari ini libur. Dan tadi juga aku sempat main kejar-kejaran sama anaknya nenek perkara dia sobekin lemari aku karena dia mau cari duit. Pokoknya setiap harinya kalau dia nggak buat gebrakan, bukan anaknya nenek namanya. Dan sekarang dia lagi tidur di tempat tidurnya aku lagi. Tapi tenang guys, kasurnya udah aku angkat kok. Jadi dia tidurnya itu cuman di kayunya aja gitu guys, bukan di atas kasurnya aku. Ya udah, yuk mari ikuti. Iya, gimana aku nggak ngajak dia berantem coba? Aku kan tadi mau pergi berbelanja ya ke warung pakai sepeda barunya itu, tapi dianya malah marah. Marahnya karena dia juga ikutan mau pakai itu sepeda. Tapi aku nggak kasih dikarenakan aku juga mau pakai. Nah, pas aku udah mau jalan nih, akhirnya dia lari ke dalam kamar aku, ke dalam tempat aku istirahat. Ya mau nggak mau akunya nggak jadi pergi. Akhirnya aku turun dari sepeda, ngikutin dia dari belakang. Nggak taunya dia malah masuk ke dalam tempat istirahat aku dan buka lemari aku sampai lemariku itu sobek. Dia mau cari apa coba di sini? Padahal di sini itu nggak ada apa-apa. Uang juga nggak aku taruh di sini. Sampai lemariku sobek kayak gini. Nih, ini lemariku sobek kayak gini gara-gara dia ya guys. Gara-gara dia yang bolak-balik terus-menerus untuk cari duit aku di dalam lemari. Dan tadi aku mau pergi berbelanja, aku nggak jadi pergi gara-gara dia lari ke tempat istirahatku ini untuk cari uangnya aku lagi nih. Akhirnya setelah aku lihat dia bongkar lemariku ini, aku langsung suruh dia untuk keluar. Tapi anak majikanku ini nggak mau keluar, dia malah masuk ke dalam kamar aku untuk tidur di tempat tidurnya aku lagi. Ya gimana nggak pusing coba jadi pembantu di sini menghadapi dianya. Ya udah, mau nggak mau kalau dia udah susah disuruh keluar kayak gini, aku harus pergi ambil senjata yang biasanya aku pakai untuk ngusir dia. Untuk ngusir anaknya nenekku ini dari kamarnya aku. Ini apa ini? Ada yang tahu ini apa? Ini buah naga. Tapi nggak boleh diambil ya, soalnya ini punya orang. Liatin aja. Nah, kalau buah naganya ini di kandang bebek yang sebelah itu boleh diambil ya guys. Soalnya itu yang punya itu baik. Kalau yang ini pabrik punya. Nah, setelah aku bawa ini senjata yang biasanya aku pakai untuk ngusir dia, akhirnya dia langsung lari. Ya, akunya langsung kejar dia lah sampai pintu gerbang. Tapi sayangnya larinya dia itu kencang banget. Gagal deh aku pakai senjataku ini ke dianya. Akhirnya setelah dia pergi sembunyi ke rumahnya tetangga, aku langsung pergi untuk lanjut berbelanja. Ngerasa nggak sih kalian, dia itu umurnya udah tua banget ya, tapi tingkah lakunya itu kayak anak kecil yang masih umuran 6-10 tahunan. Udah nih, akunya udah selesai berbelanja, akhirnya aku langsung pulang. Dan ya, pulangnya aku dari warung, aku kan langsung masuk kamar. Anaknya nenek udah tidur lagi di tempat tidurku, coy. Ya udah, di sana aku nggak mau ngomong panjang lebar, lebih baik aku pergi ninggalin dia untuk pergi isi ulang air galon kayak gini. Soalnya di sini aku nggak mau guys, kalau aku nyuruh dia untuk keluar lagi dari kamarku, aku harus berhadapan sama petugas kepolisian atau enggak petugas ambulans lagi. Dikarenakan di sini aku udah merasa kayak muak banget lihat mereka. Pokoknya mau secapek apapun, aku kerja di rumah, aku ngurusin rumah, aku ngurusin nenek, aku ngurusin atau menghadapi tingkah laku anaknya nenek. Kalau aku udah keluar pergi isi ulang air galon kayak gini, terus lewat jalan yang lumayan adem itu, pasti bebanku terasa hilang seketika. Aku ngerasa kayak nggak punya beban di sini guys. Padahal aslinya itu bebanku banyak banget.
Ya udah, sebelum aku lanjut untuk pergi isi ulang air galonnya ini, aku mau lanjut untuk ngajak kalian nemenin aku pompa ban sepedaku ini dulu guys, biar nanti nggak kempes pas aku balik-balik dari isi ulang air galon. Nah, aku mau lanjut ceritaku yang aku ceritakan di awal video tadi tentang anaknya nenekku ini yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar aku saat akunya lagi tidur pulas. Dan posisinya dia masuk itu pas tengah malam ya guys, sekitaran jam 2 malam kalau nggak salah. Kenapa dia bisa masuk ke dalam kamar aku pas malam hari? Ya karena aku lupa kunci pintu. Dan akhirnya saat aku lagi tidur pulas sama nenek, pas aku mau bangun untuk kasih nenek minum, aku langsung kaget sampai akunya langsung berdiri guys. Iya, karena pas aku bangun aku udah lihat anaknya nenek duduk di tempat tidur sambil natap mukanya aku. Dan untungnya ya pas aku tidur itu selalu pakai pakaian yang lengkap. Kalau enggak, berabe dah urusannya. Nah, selain pas aku bangun aku langsung berdiri, aku juga langsung tabok mukanya dia coy. Sambilan aku teriak sekenceng-kencengnya. Tapi siapa yang mau denger coba, soalnya di sana posisinya tengah malam banget. Apalagi posisi rumahku ini sama rumah tetangga yang lain itu berjauhan. Jadi percuma mau teriak sekencang apapun, gak ada yang bakalan denger. Nah, setelah aku tabok mukanya dia, akhirnya dia langsung keluar. Keluar untuk apa? Keluar untuk laporin aku ke petugas kepolisian dan juga petugas ambulans. Buset, kata aku mah dia yang bikin salah malah dia yang bikin laporan coy. Yang seharusnya ya yang bikin laporan itu aku, bukan dia. Ini mah malah kebalik. Nah, kalau gedungnya ini udah kelihatan, berarti itu tandanya sebentar lagi kita udah mau nyampe di tempat biasa isi ulang air galon. Kata dianya sih, daripada aku yang bikin laporan buat dianya, lebih baik dia duluan yang bikin laporan untuk akunya. Biar dianya itu nggak disalahin sama petugas kepolisian yang ada di Taiwan ini. Makanya kenapa setiap dia bikin kesalahan itu pasti dia sendiri yang bikin laporan. Ngerti nggak sih kalian apa yang aku maksud ini? Aku berharap sih kalian ngerti ya. Udah nih, setelah dia telepon petugas kepolisian dan juga petugas ambulans, akhirnya nggak lama dari situ mereka langsung datang. Dan mereka datangnya itu secara bersamaan. Mana suara sirine mobilnya gede banget lagi. Akhirnya setelah tetanggaku dengar suara sirine mobil dari petugas kepolisian dan juga petugas ambulans, mereka langsung keluar datang ke rumahnya nenek. Mereka semua kira nenekku yang kenapa-kenapa, padahal di sini akunya yang kenapa-kenapa. Sedih. Dan setelah semua tetanggaku tahu apa yang terjadi, akhirnya mereka langsung geleng-geleng kepala. Ya udah, setelah aku diinterogasi lumayan lama sama petugas kepolisian dan juga petugas ambulansnya, akhirnya mereka langsung paham apa yang aku jelasin ke merekanya. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang secara berbarengan juga. Datangnya berbarengan, pulangnya juga secara berbarengan. Tapi pas mereka pulang, sirine mobilnya nggak mereka nyalain ya guys, takut ngeganggu warga yang ada di sekitar rumahku ini. Pokoknya asli mah ini guys, bukan anaknya nenek namanya kalau nggak bikin keributan satu hari aja. Dan gebrakannya itu nggak pernah kaleng-kaleng. Aku udah nyampe di kandang bebek, itu tandanya sebentar lagi aku udah mau nyampe di rumah. Soalnya setiap anak majikanku yang satu ini bikin ulah, itu pasti petugas kepolisian sama petugas ambulans selalu ngikut. Kenapa nggak bikin gebrakan? Kalau emang tujuannya itu untuk aku, ya untuk aku aja gitu. Jangan kasih ikut orang lain. Dikarenakan kalau emang dia tujuannya untuk bikin aku jengkel sama tingkah lakunya itu, udah dengan cara aku lihat dianya aja aku udah merasa jengkel. Ini malah ditambahin lagi sama petugas kepolisian dan juga petugas ambulans. Ya gimana nggak makin pusing coba ini kepala. Tapi sabar ya Yusriana, kamu di sini udah nggak bakalan lama lagi kok. Kamu di sini tinggal sebentar lagi aja. Habis ini kamu bakalan bebas sebebas-bebasnya. Ya udah ya guys, karena aku udah pulang dari isi ulang air galon, jadi cerita-ceritaku sampai di sini dulu ya. Terima kasih ya guys buat kalian semua yang sudah selalu setia mendengarkan ceritaku sampai selesai, dan jangan lupa juga untuk tonton terus video aku yang selanjutnya. See you next time and bye bye. Bye bye guys. Bye bye. Bye bye.